Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bang Asmi Abu Bakar dan juga Pak Budiman Tanahjaya. Bang Asmi, saya ke Bang Asmi terlebih dahulu. Kalau tadi Pak Budiman kemudian juga sudah sedikit menyinggung bahwa memang sikap dermawan, solidaritas dari masyarakat Tionghoa ini sudah ada sejak dahulu. Kemudian dalam catatan sejarah sendiri, Bang Asmi, seperti apa sih peran masyarakat Tionghoa kemudian dalam membangun bangsa, membangun negeri, ataupun sekarang di tengah pandemi COVID-19 sendiri itu seperti apa, Bang Asmi? Ya, peran orang-orang Tionghoa yang luar biasa sebetulnya yang masih jarang sekali diketahui itu jejak perjuangan mereka melawan penjajah, baik Belanda atau Jepang, dan masa revolusi. Jejak perjuangan ini ada hampir di setiap daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya sampai ke timur Indonesia. Ini adalah aktivitas yang selama ini tersembunyikan atau disembunyikan. Kita bisa dapatkan itu di setiap kota. Jadi jejak peran mereka dalam berperang, tanda kutip. Selama ini inilah yang kita kehilangan. Sehingga sekali lagi saya katakan, tak kenal maka tak sayang. Di sisi lain, aktivitas sosial orang-orang Tionghoa sulit sekali ditandingi. Mereka memiliki jejak aktivitas sosial yang luar biasa juga di setiap daerah. Bagaimana Masjid Raya di Medan dibangun oleh tokoh Tionghoa Chong Afi, juga beliau membangun 2 surau di Sumatera Barat. Itu membangun rumah ibadah. Juga sekolah-sekolah, ya, anti jompo, gratis, itu sudah aktivitas sosial yang berabad usianya sampai hari ini. Sulit ditandingi bahwa mereka memiliki peran yang luar biasa. Setiap ada kebencanaan, mereka selalu hadir. Ini mudah saja kita temukan, misalnya hari-hari belakangan ini, setiap paguyuban, ya, organisasi Tionghoa selalu hadir dimanapun itu ada masalah sosial. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus disampaikan terus-menerus. Sekali lagi, jangan melulu masalah kuliner, budaya, tetapi juga aktivitas bahwa orang-orang Tionghoa juga berperang. Ini yang saya selalu ingin sampaikan. Mereka ada jejak di mana-mana. Demikian, Mbak Isil. Baik, kemudian saya ke Pak Budiman melihat tadi Bang Asmi sendiri juga telah menceritakan bagaimana sebenarnya peran masyarakat Tionghoa di Indonesia dalam membangun, kemudian juga sikap solidaritas, sikap kemanusiaannya juga yang tinggi. Kemudian bagaimana sih peran masyarakat Tionghoa saat ini di tengah pandemi dan bagaimana sih generasi muda masyarakat Tionghoa saat ini untuk juga tetap mempertahankan tadi ya seperti perjuangan masyarakat Tionghoa pada terdahulunya gitu untuk tetap membangun negeri juga menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Ya, kalau untuk hal ini generasi muda ya memang perlu kita lihat bahwa dengan keterbukaan informasi ini generasi muda ini lebih berpikiran lebih luas dan apalagi dengan diakuinya perayaan Imlek sebagai hari libur nasional, perayaan nasional, ini juga membuat keterbukaan bahwa orang Tionghoa juga diakui. Nah, sehingga kalau kita lihat eksistensi generasi muda Tionghoa di Indonesia juga sudah di berbagai bidang. Apalagi kita lihat ya banyak sekarang juga politikus-politikus muda itu berasal dari orang-orang Tionghoa begitu. Dan di pemerintahan juga kita lihat juga berita-berita terakhir juga di militer, kemudian di kepolisian banyak orang-orang Tionghoa juga. Nah, kalau dalam hal seni budaya, orang Tionghoa juga tidak perlu diragukan lagi. Kalau kita lihat ya seniman musik Sunda yang paling terkenal dari Karawang, Tan Deseng itu orang Tionghoa juga. Nah, ini kita perlu dengungkan terus seperti kata Bang Asmi itu, bahwa orang Tionghoa juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan juga sangat berperan bagi pembangunan bangsa ke depannya. Oke, baik. Berarti memang ini tadi ya yang harus tetap dijaga bahwa spirit yang juga dari zaman dahulu ini telah diturunkan untuk tetap dijaga sampai saat ini. Kemudian Pak Budiman, apa sih esensi yang bisa kita pelajari, kemudian juga peran apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman masyarakat Tionghoa, baik pun non-Tionghoa di tengah pandemi COVID-19 ini?
Ya, untuk teman-teman Tionghoa, saya rasa mereka akan terus bergerak ya untuk membantu sesama lewat paguyuban, organisasi, dan juga sebenarnya kalau kita lihat bahwa asimilasi ini sudah terjadi sejak lama bagi orang-orang Tionghoa. Nah, hanya memang ada masa-masa kelam di mana itu menjadi satu bagian disembunyikan seperti Bang Asmi. Nah, saya dan teman-teman Tionghoa juga sangat menghargai perjuangan Bang Asmi untuk juga bisa membuat perjuangan ini dimunculkan kembali. Nah, sehingga saya rasa Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan dilihat juga bahwa mereka juga ada sumbangsi dan kesan bahwa orang Tionghoa cuma numpang itu udah bisa hilang begitu. Apalagi kalau kita lihat dalam perayaan Cap Gome ini juga banyak hal-hal yang sifatnya pembauran seperti misalkan lontong Cap Gome seperti itu. Nah, jadi untuk orang-orang Tionghoa sendiri saya rasa sudah mulai masuk ke dalam segala aspek bidang kehidupan baik bermasyarakat di Indonesia ataupun bernegara. Jadi ke depan bisa mungkin akan jauh lebih baik lagi. Baik, memang spirit kemanusiaan, spirit solidaritas tadi baik masyarakat Tionghoa maupun non-Tionghoa ini masih harus terus didengungkan apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Betul. Pak Budiman, Bang Asmi Abu Bakar, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sama-sama Mbak Presiden. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.